Hello, good evening students. How are you today? Well, I hope you are fine today. Actually, this is our third meeting. Jadi kita akan membahas mengenai prinsip dan teknik evaluasi pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prinsip evaluasi? Jadi dalam evaluasi itu kita akan mengenal tiga hubungan yang erat antara evaluasi dengan proses atau kegiatan belajar mengajar dan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, kita akan membahas hubungan antara tujuan dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi jika seorang guru ingin mengajar, jadi disinilah fungsi dari RPP. Jadi dalam RPP itu tertuang tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan atau proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Jadi evaluasi di sini merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan yang sudah dicapai. Jadi dengan adanya evaluasi, seorang guru akan mengetahui sejauh mana siswanya mengerti tentang pembelajaran yang sudah diajarkan. Jika mereka sudah mengerti, berarti tujuan pembelajaran tersebut dapat dikatakan tercapai. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan evaluasi. Jadi selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang sedang dilaksanakan. Jadi di sini evaluasi itu mengukur apa yang diajarkan pada proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi dari melihat piramid ini, jadi kita mengetahui prinsip evaluasi itu tidak hanya menilai atau tidak hanya kegiatan mengukur kemampuan siswa, jadi juga ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi ada kaitannya antara evaluasi dengan kedua hal tadi ya. Baik, sekarang kita lanjut. Masih dalam prinsip evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, prinsipnya yaitu mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi, tujuan pembelajaran itu harus jelas. Jadi, kalau tujuannya jelas, berarti kegiatan proses belajar mengajar itu akan diarahkan sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan pembelajaran. Dan juga evaluasi yang dilakukan itu harus berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, seperti itu. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Ya, jadi ini dalam proses belajar mengajar kita tidak hanya menggunakan buku ya, tetapi kita juga menggunakan media-media pendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Jadi, seorang guru yang ingin melakukan tes atau menguji kemampuan siswa, dalam pembuatan soalnya tidak semena-mena ya. Jadi soal atau pertanyaan itu dibuat berdasarkan indikator maupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memperhatikan batasan-batasan materi yang sudah dijelaskan. Jadi baru bisa soal itu didistribusikan kepada siswa. Next, nomor 4. Prinsip evaluasi pembelajaran tersebut direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tujuan pembelajaran harus disusun sedemikian rupa. Jadi, untuk apa sih tujuan ini
Ya, jadi prosesnya seperti apa dalam kegiatan belajar mengajar dan evaluasinya bagaimana. Seperti itu. Dan yang terakhir, digunakan untuk memperbaiki hasil belajar. Nah, kenapa? Karena dengan melakukan evaluasi, guru akan mengetahui nilai atau skor dan kemampuan siswa itu sejauh mana. Dan setelah itu, guru akan melakukan umpan balik atau feedback terhadap skor atau hasil evaluasi siswa tersebut. Dan jika hasilnya jelek atau kurang baik, jadi guru akan menyampaikan kepada siswa tersebut dan siswa tersebut mungkin akan memperbaiki hasil belajarnya tersebut melalui cara misalnya remedi atau melakukan ujian ulang kembali maupun dengan mengerjakan tugas-tugas atau soal yang diberikan oleh guru. Jadi di situ prinsip dari evaluasi pembelajaran digunakan untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, dilihat dari jenisnya, dilihat dari teknisnya, evaluasi ini ada 2 jenis, kalau tidak salah ya. Yang pertama, ya benar, ada tes dan non-tes. Jadi jenis evaluasi menurut teknisnya itu yang untuk tes, yaitu teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk dan caranya seperti apa. Sedangkan non-tes biasanya digunakan untuk menilai proses. Jadi kalau teknik tes itu dia akan menilai hasil akhirnya, ya, materi yang dinilai. Sedangkan teknik non-tes itu biasanya dia menilai prosesnya seperti apa. Jadi dibutuhkan alat-alat khusus untuk melaksanakan evaluasi teknik non-tes ini. Misalnya melalui pengamatan langsung, atau observasi, interview, survei, hasil karya atau laporan, karangan, atau skala sikap. Jadi, apa sih alat evaluasi itu? Nah, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas maupun kegiatan, serta mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Jadi, di sini alat-alat tersebut mungkin bisa mengantarkan siswanya atau mengantarkan orang-orang yang include ke dalamnya itu untuk mendapatkan hasil yang signifikan, hasil yang lebih efisien, hasil yang efektif dengan cara yang lebih praktis atau efisien. Seperti contoh melakukan wawancara, bisa melakukan pengamatan atau observasi, bisa menyebarkan survei atau kuesioner atau angket seperti itu ya. Jadi efisien. Itu untuk teknik non-tes. Berbicara mengenai tes, kita harus tahu dulu apa itu tes seperti itu. Ya, menurut Webster Collegiate, test is any series of question or exercises or other means of measuring the skill, knowledge, intelligence, capacities of aptitudes or an individual or a group. Atau bisa dikatakan tes adalah sebuah series of question, jadi rentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh setiap orang maupun kelompok. Jadi Arie Kunto sendiri juga mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data maupun keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang cepat dan tepat. Dan yang terakhir, tes merupakan suatu alat pengumpul informasi yang bersifat resmi dan penuh dengan batasan-batasan yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Jadi dari ketiga ahli expert itu mengatakan tes dapat dikesimpulan bahwa tes adalah penilaian yang komprehensif ya terhadap seseorang individu atau kelompok ya,
untuk mencari sebuah data yang diinginkan. Jadi data itu bisa dalam bentuk angka maupun dalam bentuk tulisan. Nanti kita akan belajar juga mengenai kuantitatif dan kualitatif data. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi menurut fungsinya, teknik tes itu mengukur kondisi dan kemampuan siswa. Jadi ada 5 teknik tes menurut fungsinya, yaitu yang pertama, pretest atau tes awal, yang kedua, tes diagnostik, yang tiga, tes prasyarat, yang keempat, tes formatif, dan yang terakhir, tes sumatif. Mengenai pretest atau tes awal. Jadi, apa sih yang disebut dengan pretest? Mungkin kalian sudah pernah dengar. Pretest ini dilakukan oleh seorang guru itu sebelum mulai mengajarkan pokok bahasan atau kompetensi dasar tertentu. Jadi guru ini mempercayai bahwa setiap siswa itu mempunyai prior knowledge. Jadi dia sudah membawa ilmu atau pengetahuan dari sejak lahir. Misalnya dia juga mengetahui pengetahuan itu dari experience yang tidak diduga kesehariannya. Jadi guru itu berhak melakukan pretest dulu sebelum membahas atau mengajarkan pokok bahasan. Jadi fungsinya untuk sekedar menjajaki pengetahuan atau kemampuan siswa sejauh mana terkait materi yang akan diajarkan, seperti itu. Jadi misalnya jika guru sudah memberikan pretest, jadi sebagian besar siswanya sudah mengerti tentang soal atau materi yang ingin dibahas, mungkin materinya itu tidak akan dijelaskan secara detail kembali. Mungkin bisa di-skip beberapa bagian dan dijelaskan ya bagian yang hanya penting-penting saja. Jadi itu bisa mengefisienkan waktu guru untuk menjelaskan materi yang lebih sulit daripada materi yang dianggap mudah atau bisa dipahami oleh siswa secara umum, seperti itu ya. Itu tujuannya pretest. Yang kedua itu tes diagnostik. Nah di sini jadi seorang guru itu akan melaksanakan tes diagnostik ya. Jadi kenapa disebut tes diagnostik itu ya? Jadi diagnostik ini sama halnya dengan istilah medis ya. Jadi sebelum seorang guru itu sebelum memberikan bantuan yang tepat kepada siswanya, guru juga harus melakukan tes. Tes yang dimaksud di sini adalah mendiagnosis atau disebut dengan tes diagnostik. Jadi misalnya tes yang digunakan untuk mengetahui kelemah-kelemah siswa sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Misalnya di bagian mananya siswa belum mengerti sehingga guru dapat memberikan bantuan yang tepat kepada siswa. Jadi seperti itu ya. Jadi yang disebut dengan diagnostik tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Ya, jadi sama halnya dengan di medis, seorang dokter juga harus mendiagnosa pasiennya untuk dapat memberikan obat yang tepat terhadap penyakit yang diderita oleh pasiennya. Dalam pendidikan juga seperti itu. Guru harus melakukan tes terlebih dahulu di bagian mana kira-kira siswanya belum paham. Sehingga dengan hasil tes diagnostik tersebut, guru dapat memberikan bantuan berupa misalnya menjelaskan materi kembali, memberikan contoh soal, atau mengulangi menjelaskan soal-soal atau materi tersebut. Jadi dapat memberikan bantuan yang tepat. Jadi tidak semua materi diulang lagi oleh guru tersebut, tetapi hanya materi-materi yang dianggap susah atau yang membuat siswa lemah dalam penguasaan materi tersebut, itu ya aja yang diulang. Jadi tidak keseluruhan materi diulang. Itulah fungsi dari tes diagnostik ya. Selanjutnya yaitu tes prasyarat. Jadi yang dimaksud dengan tes prasyarat adalah
sebuah tes yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui penguasaan siswa tentang materi prasyarat. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan materi prasyarat? Materi yang kedudukannya sangat penting karena merupakan materi yang harus dikuasai siswa sebelum mempelajari materi lain. Misalnya contoh ya, siswa SD misalnya, sebelum mereka mempelajari tentang perkalian, jadi siswa tersebut harus mengetahui atau menguasai penjumlahan. Kenapa? Misalnya karena mengalihkan adalah menjumlahkan bilangan secara berulang kali ya kan. Misalnya mengalihkan 3 kali 2 atau 2 kali 2 berarti 2 ditambah 2. Kalau 3 kali 2, 2 ditambah 2 ditambah 2, jadi seperti itu. Jadi itulah sebabnya penjumlahan adalah atau merupakan materi prasyarat untuk perkalian seperti itu. Jadi misalnya kalau di bahasa Inggris di genre itu ada mata kuliah prasyarat, dia harus lulus dulu, misalnya interpretive atau literal listening ya, untuk ke interpretive listening seperti itu. Atau dia harus lulus juga pertama basic English grammar untuk mengambil kompleks English grammar. Nah, seperti itulah ceritanya. Jadi, ada syarat khusus atau tes khusus yang harus dilalui siswa sebelum dia mengambil materi atau pelajaran selanjutnya. Jadi, apa sih fungsinya? Untuk memastikan bahwa siswa itu mampu menerima tes atau materi selanjutnya. Jadi, dia tuh tidak shock ya. Jadi, wah kok gini susah. Ya, jadi apabila materi A belum yang sebagai syarat itu belum dikuasai, dia nggak boleh lagi mengambil materi lain karena itu akan menyulitkan siswa itu sendiri. Jadi siswa itu akan merasa tertinggal dia. Maka dari itu, jadi di sini harus ada tes prasyarat. Jika sudah lulus ini, maka siswa akan boleh mengambil yang ini. Seperti itu. Jadi antara tes prasyarat dengan tes diagnostik itu hampir sama ya. Kenapa? Karena kedua-duanya mengetahui penguasaan bahan prasyarat yang sangat penting untuk kelanjutan dalam mempelajari bahan pelajaran selanjutnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, diagnostik itu untuk mendiagnosa kelemahan-kelemahan siswa. Jadi seorang guru itu dapat memberikan pelajaran yang tepat atau bahan pelajaran selanjutnya kepada siswanya seperti apa. Sama dengan prasyarat, jika si A, misalnya si siswa ini merasa kurang, jadi dia tidak akan mengambil ke mata kuliah sejenis selanjutnya. Jadi kenapa? Karena untuk make sure bahwa penguasaan bahan prasyarat itu sangat penting untuk kelanjutan dalam mempelajari bahan yang lainnya. Jadi karena semakin grade semakin tinggi, semakin susah. Jika siswa itu hanya diluluskan saja, dia akan kasihan, dia akan bingung atau dia akan tidak banyak yang tidak dia ketahui nantinya. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah tes formatif. Nah, tes formatif ini sama dengan post-test ya. Nah, sebelum tadi ada tes formatif, kita akan melaksanakan pretest dulu atau tes awal. Setelah itu masuk ke program. Setelah masuk ke program, baru kita akan memberikan tes formatif. Jadi diberi tes formatif ini atau pretest ini, post-test ini, tes yang diberikan pada akhir setiap program. Jadi atau setiap pembelajaran. Nah, apa fungsinya? Jadi untuk mengukur, sama aja ya dengan prinsip evaluasi sebelumnya. Jadi untuk mengukur seberapa jauh, seberapa paham siswa terhadap materi atau program pembelajaran yang dilaksanakan. Seperti itu. Jadi di sini evaluasi atau tes formatif ini sangat penting untuk mengetahui
apakah tujuan pembelajaran itu berhasil apa tidak. Ya, jadi mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah dia mengikuti program atau pelajaran tertentu. Jadi dilihat dari manfaatnya, evaluasi atau tes formatif ini mempunyai manfaat bagi 3 ya kalau tidak salah, manfaatnya baik bagi para siswa, para guru, dan juga program, misalnya program pembelajaran apa. Nah, untuk para siswa sendiri, ya, dapat dilihat manfaat bagi siswa untuk tes formatif atau post-test ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi secara menyeluruh. Yang kedua, sebagai penguatan atau reinforcement bagi siswa. Jadi dengan mengetahui bahwa tes yang dikerjakan sudah menghasilkan skor yang tinggi atau yang sesuai dengan apa yang siswa harapkan, maka siswa itu dapat dapat berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan selama proses pelajaran itu sudah benar. Ya, jadi dia akan mengingat itu dan keberhasilannya dia itu dan akan memotivasinya untuk lebih giat belajar lagi agar dapat mempertahankan nilai yang dia peroleh. Kayak seperti itu. Itu seperti memberikan reinforcement kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan. Jadi dengan umpan balik yang diperoleh setelah melakukan tes, siswa mengetahui kelemahan-kelemahannya. Ya, jadi dari kelemahan itu dia bisa belajar apa saja sih yang belum saya kuasai, dan dia juga akan bisa termotivasi untuk meningkatkan penguasaan materi materi tertentu yang belum mereka kuasai, seperti itu. Dan yang terakhir itu sebagai diagnosis. Jadi bahan pelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa merupakan sebuah rangkaian ya dari pengetahuan, keterampilan maupun konsep. Jadi dengan mengetahui hasil tes formatif, siswa dengan jelas dapat mengetahui bagian mana dari materi pelajaran yang masih mereka rasakan sulit. Seperti itu. Itu manfaatnya bagi siswa. Manfaat bagi guru itu sudah pasti ya, sama mengetahui sejauh mana materi yang diajarkan dapat diterima oleh siswanya. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian materi pelajaran yang belum dimengerti atau dikuasai siswa. Dan yang ketiga ini unik ya, dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh materi program yang akan diberikan. Jadi keberhasilan sebuah pengajaran itu tergantung dari keberhasilan siswa jadinya. Jadi kalau siswanya bagus nilainya berarti seorang guru itu senang. Jadi dia merasa dirinya sukses dalam mengimplementasikan sebuah program pembelajaran. Sementara manfaat bagi program, misalnya program di sini adalah program pembelajaran misalnya ya. Yang pertama, apakah program yang diberikan merupakan program yang tepat atau sesuai dengan kemampuan siswa? Jika iya, bagus. Jika tidak, mungkin perlu diperbaiki apa yang kurang atau apa yang perlu tidak diisi seperti itu ya pada program tersebut. Yang nomor B, apakah membutuhkan pengetahuan persyarat yang belum diperhitungkan? Terus nomor C, apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang ingin dicapai? Yang nomor D, apakah sudah menggunakan metode, approach, pendekatan, dan alat evaluasi yang lengkap? Nah, itu manfaat bagi program. Jika sudah, sangat baik. Jika belum, mungkin perlu ditingkatkan. Oke, tes sumatif. Sepertinya yang terakhir ya. Mendengar kata akhirnya sumatif aja kita sudah pernah sering mendengar tes ulangan umum ya. Tes sumatif itu dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Nah, jadi ini misalnya kita dalam keseharian kita ada ulangan umum atau ujian akhir semester atau UAS. Jadi ini mengukur sebagian besar materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Jadi untuk sekelompok orang atau individual juga bisa diberikan tes sumatif.
Jadi tes sumatif ini juga memberikan manfaat ya kepada guru untuk menentukan nilai akhir siswa, terus juga menentukan program siswa berikutnya seperti apa. Jadi dengan adanya tes sumatif kira-kira guru tuh bisa mengancang-ancang ya, oh siswa ini nilainya bagus, mungkin program yang dia bisa ambil adalah ini. Kalau ini siswanya kurang bagus, mungkin jangan dah dulu ngambil ini, ngambil yang di bawah aja dulu. Nanti dia baru bisa lanjut ke sini kalau nilainya dia sudah memenuhi seperti itu. Jadi menentukan program siswa berikutnya. Yang terakhir, mengisi catatan kemajuan belajar siswa. Ini sangat penting karena dengan adanya catatan kemajuan, jadi kita tahu siswa itu mengalami progres apa aja sih selama belajar dengan kita. Jadi progres itu bisa kalian lihat di catatan kemajuan belajar siswa. Seperti itu. That's all for today. I hope you are understand with my explanation. Ya, pertanyaan silakan personal chat saya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas terkait dengan materi hari ini. Jadi jangan lupa untuk absen juga. Okay? Thank you for joining with me and see you next week. Bye bye.